Saya aja yang di atas ini, yang anginnya lebih kencang, lebih dekat dari kipas, hampir-hampir terangkat topinya. Bagaimana dengan saudaraku yang duduk dari maghrib tadi, betul? Itu jadi saya mesti pandai merasakan, artinya ceramah ini tak boleh lama-lama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang pintar merasa. Banyak orang sekarang merasa pintar. Tapi Islam mengajarkan kita, la yu'minu ahadukum, kau belum beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Pergilah kami ke daerah Tenayan Raya, di tempat orang membuat batu bata. Banyak saudara kita yang untuk cari makan susah, berjemur di panas terik. Itulah asal muasal kami membuat program mengumpulkan beras. Pergi ke pinggir tepi Sungai Siak, rumah kayu. Datang angin berembus, bergoyang-goyang kayu itu dari tiang. Belum dipegang ini, bersin aja kita jatuh kayu. Di situ tempat tidur, di situ memasak, di situ berjualan, di situ ruang tamu. Masuk Ustadz, masuk Ustadz. Kami pun di depan aja. Kami tanah, ini tanah siapa Pak? Ini adalah tanah numpang MDA punya Ustadz. Sebelum mereka bangun kami numpang di sini Pak Ustadz. Suaminya kerja di mana? Kerja buruh pikul di pelabuhan Sungai Duku Pak Ustadz. Kapal jelatik datang bawa beras, bawa sayur. Itulah kerja suami. Sudah tua pula. Itulah asal muasal Yayasan Tabung Wakaf Umat yang tadi ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad ikut pembina di sana. Akhirnya kami buat program pembagian beras. Berasnya dari mana? Dari Pekanbaru. Untuk siapa? Untuk orang Pekanbaru. Karena kita tidak ingin dituntut di hadapan Allah. Abdul Somad ceramahnya hanya di masjid besar. Abdul Somad ceramahnya hanya diundang bupati, wali kota, pejabat. Dia tak mau turun ke umat. Besok habis sholat subuh, habis tablik akbar, habis pengajian di Harapan Raya, langsung khitan ceria. Nah, itu memang program kita setiap Sabtu, khitan ceria. Kenapa disebut khitan ceria? Karena anak-anak ini tak menangis, tak terasa dia. Jadi yang dulu khitannya terlalu sakit, bisa dicoba sekali lagi. Daftarkan segera suami dan anak Anda. Kebetulan saya diangkat jadi bintang iklannya. Nah, jadi anak saya lah saya khitankan. Umur 8 hari dikhitan, tak menangis. Alatnya itu begitu kering, lepas sendiri. Makanya waktu saya mengendorse buat videonya, segera berkhitan dengan sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Tidak pakai sarung, tidak pakai perban, alatnya lepas, khitannya sukses. Wow, amazing. Jangan sampai orang takut masuk Islam gara-gara khitan. Masuk Islam itu mudah, tinggal sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nanti khitannya gimana Pak? Khitannya pakai sunatron. Besok habis sholat subuh dengan Ustadz Somad, khitan ceria. Berikut ini yang akan kita khitan sebanyak 99 peserta. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya dipersilakan dokter untuk motong. Terbayang saya, ini kalau sampai salah potong, hilang masa depan kawannya. Nah, jadi sampai sekarang saya memang belum punya keberanian untuk motong. Tapi bukan berarti saya ini orangnya pengecut. Ketika datang dari Jakarta Juleha, saya yang menemani. Siapa Juleha itu Pak Ustaz? Juru sembelih halal. Mereka kasih golok. Ini golok Ustaz Somad. Siap Ustaz motong kurban. Kecil lah kata saya. Potong, rekam. Langsung videonya viral. Udah kalian tonton? La ilaha illallah. Tulislah di situ. Apalah payahnya menulis di YouTube itu? www.youtube.com. Sebentar ku ajarkan ya. Tulis itu YouTube, tulis itu Uwas Sembelih. Tulis Uwas Sembelih, enter. Tak ada pula sih kalau ada. Uwas Sembelih, sekali tarik kurban langsung tumbang. Tengok. Sejak 2 tahun yang lalu. Sejak itu saya tak mau motong lagi. Tak sampai hati saya menengok sapi itu. Kata dia. Akhirnya mati. Saya ini orangnya memang kalau berceramah suara menggelegar keras, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya menyembelih kambing, sapi. Makanya tahun lalu di rumah, siapa yang akan motong? Serahkan ke Ustadz Al-Nob. Tapi setelah dipotong Ustadz Al-Nob, dimasak, tak pula sampai hati saya membiarkannya. Kalau ada daging kurban, bagi-bagikan. Ustadz Somad, ini ada 1 ekor sapi kurban, kata Ustadz Al-Nob. Ini kalau kami potong semua di sini habis. Masukkan ke daerah lingkungan saya.
Walaupun di rumah ada santri tahfiz Quran, kita bagi perumahan depan, perumahan belakang, perumahan samping, sedikit makan bersama. Jangan disimpan daging itu dalam kulkas sampai menyipak. Tak bisa dituntut pintu kulkas. Asal dipaksa menyipak sekaki sapi kelepak. Ada pula orang yang masih menyimpan daging kurban sekarang. Dalam hatinya, kok tahu Ustaz ya? La yu'minu ahadukum. Kok bisa kau merasa tenang saat menyuap daging sementara tetanggamu tak makan? Kok bisa kau merasa kenyang sementara ada yang lapar? Jadi program-program YTWU itu Masya Allah, pembagian beras. Anak kami tak bisa sekolah Pak Ustadz. Gratis sekolah, 1 tahun 25 orang, laki-laki di Palas, perempuan di Rimbo Panjang. Rehab rumah, tak mampu, dibuatkan rehab rumah. Programnya 26. Saya mengajak kepada jamaah semuanya, silakan kunjungi pesantren Nurul Azhar.